Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MEC dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Minggu biasa ke-19, Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai dengan 51. Penginjil Yohanes mencatat, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Minggu lalu kita sudah merenungkan tentang roti hidup, bahwa Yesus adalah sumber hidup. Yesuslah yang memberi kehidupan. Ia memberi hidup dari pribadinya sendiri. Dan Yohanes dalam catatan Injilnya hari ini menunjuk asal-usul dari sang roti hidup itu, yakni yang telah turun dari surga. Yesus, sang roti hidup yang memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang datang dan percaya kepadanya, karena ia berasal dari surga. Ia telah turun dari surga. Inilah sebuah kondisi inisiatif dari Allah karena cintanya kepada umatnya, sehingga ia mengutus putra tunggalnya sendiri turun dari surga agar memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang datang dan percaya kepadanya. Tetapi justru karena perkenalannya tentang asal-usulnya inilah yang menjadi masalah, sehingga menimbulkan sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang mendengarnya. Orang-orang Yahudi bersungut-sungut tentang perkenalan asal-usul roti hidup yang telah turun dari surga, karena mereka melihat Yesus dengan mata manusia biasa. Mereka tidak melihat Yesus dengan mata iman. Karena itu tentu sulit menerima ungkapan Yesus. Secara sosial, kita juga dalam kehidupan dan relasi dengan sesama manusia yang lain sering mempertanyakan ataupun mempersoalkan soal bibit, bebet, dan bobot dari orang lain. Misalnya calon tunangan ataupun calon partner relasi kita. Yang bahayanya, kadang kita memakai ukuran kita untuk mengukur dan menilai tampilan dan hidup orang lain. Atau juga menilai dan mengukur orang lain dari kata-katanya. Padahal mungkin saja kita salah dalam mengukur dan menilai orang lain hanya karena tampilannya ataupun hanya karena kata-katanya. Maka pesan inspiratif untuk kita adalah belajar untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang hidup dan kehidupan orang lain sebelum mengukur dan menilainya, supaya jangan salah menilai. Pesan inspiratif kedua adalah, jikalau seseorang makan dari roti ini. Minggu lalu, syarat yang dicatat penginjil Yohanes dalam kaitan dengan undangan ataupun tawaran diri Yesus sebagai roti hidup yang memberikan kehidupan kekal, yakni datang dan percaya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Namun hari ini, penginjil Yohanes memberikan bobot lebih
kepada datang dan percaya pada Sang Roti hidup yang turun dari surga itu ialah memakan Sang Roti hidup itu. Aktivitas memakan Sang Roti hidup ini menunjuk kepada sebuah aktivitas yang lebih dalam, yakni penyatuan, menyatu dengan Sang Roti hidup. Makan dari Sang Roti hidup berarti memasukkan Sang Roti hidup ke dalam diri agar Sang Roti hiduplah yang menggerakkan dan mengatur seluruh langkah kehidupan. Mungkin proses inilah yang telah dilakukan oleh Santo Paulus sehingga ia dapat berkata, "Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Sebuah proses yang tentu tidak mudah karena membutuhkan pula aktivitas pengosongan diri dari segala macam kekuatan-kekuatan manusiawi ataupun hal-hal duniawi yang sering diandalkan oleh seorang manusia. Hanya orang yang benar-benar mengosongkan dirinya akan mampu dan secara sempurna memakan roti hidup sehingga Sang Roti hidup dengan segala kuasanya menggerakkan dan mengatur langkah hidup orang itu. Maka pesannya, marilah belajar untuk terus-menerus mengosongkan diri, belajar untuk hanya mengandalkan kuasa Tuhan saja, dan dengan begitu belajar untuk membiarkan diri dikuasai, digerakkan, dan diatur oleh Sang Roti hidup itu dengan melaksanakan segala firman-Nya. Pesan inspiratif ketiga adalah jangan kamu bersungut-sungut. Reaksi para orang Yahudi ketika mendengar ungkapan Yesus bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga, yakni mereka mulai bersungut-sungut dengan alasan mereka tahu latar belakang diri Yesus. Mereka kenal orang tuanya dan saudara-saudaranya. Karena itu, bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dialah roti hidup yang telah turun dari surga? Sikap sungut-sungut itu sebenarnya sama dengan sikap penolakan terhadap sesuatu hal, tidak menerima kondisi yang ada. Biasanya sikap sungut-sungut itu muncul pada diri orang yang tidak mampu menguasai dirinya, orang yang tidak sabar, temperamen, dan mudah marah. Kita belajar dari sejarah keselamatan di dalam Perjanjian Lama bahwa orang Israel selalu bersungut-sungut dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Sikap sungut-sungut adalah sebuah sikap hidup yang tidak benar. Karena itu Santo Paulus menulis dalam suratnya kepada umat di Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Maka pesannya untuk kita supaya tidak mudah jatuh dalam sikap sungut-sungut adalah belajar untuk menguasai diri sendiri, belajar untuk mengendalikan diri, belajar sabar dan tidak mudah reaktif terhadap keadaan yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.